Magelang kota kecil dengan jiwa besar. Di antara kabut gunung tidar dan deru aktivitas pagi, ada harapan yang pelan-pelan tumbuh. Harapan yang menjelma jadi jalan-jalan yang menghubungkan, sekolah-sekolah yang mendidik, rumah sakit yang menyelamatkan. Semua itu bukan datang dari langit, tapi dari kita, dari pajak yang kamu bayarkan, tanpa sorot lampu, tanpa tepuk tangan. Bayar pajak bukan soal kewajiban, tapi soal janji. Janji kita untuk terus mencintai kota ini dengan cara yang paling nyata. Itu kan dari pajak juga ya? Iya, saya dari pajak begini sih caranya. Saya juga kurang tahu Bu, saya juga mau tuh ngitung PPh pasal itu pajak lah intinya itu saya nggak paham. Nih lihat saya tuh kan punya toko, pendapatannya itu tahun ini cuma udah lumayan gede, tapi malah bikin saya pusing. Saya tuh udah bayar cicilan pajak bulanan, tapi katanya masih harus bayar lagi di akhir bulan. Oh gitu. Saya mah bingung, nggak tahu. Saya mah lebih parah Bu, saya kan baru buka usaha restoran nih. Omsetnya sih udah ada ya alhamdulillah, tapi soal pajak tuh saya nggak ngerti sama sekali. Katanya sih UMKM dikenain apa ya, tarif khusus gitu. Iya sih, dulu saya pas awal-awal juga gitu, sama. Tapi makin omsetnya banyak, itu juga makin kompleks. Kayak sekarang, saya juga makin pusing, nggak tahu. Ya udah deh, daripada kita bingung-bingung, kita langsung masuk aja yuk. Ayo. First floor, Julian, the door is open. Udah ya, sudah. The door is open. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Pagi Bu, saya pemilik toko pertanian dan bibit. Saya itu tahun ini omset sudah cukup besar, sekitar 6 miliar. Dan tahun ini saya juga sudah membayar PPh pasal 25. Tapi katanya untuk bulan Desember nanti saya masih harus membayar pajak. Itu gimana ya? Baik Bu, terima kasih sudah datang. Bolehkah saya melihat data keuangannya? Oh baik, jadi Ibu itu pengusaha orang pribadi dengan status penghasilan kena pajak ya Bu? Ya Bu, saya kurang paham cara menghitung pajaknya, jadi ini saya sudah catat rapi kok. Sip, bagus sekali. Kita bahas dulu lebih detail biar Ibu makin paham tentang penghitungan pajak. Baik. Jadi gini Bu, dalam penghitungan pajak usaha itu ada yang namanya deductible dan non-deductible gitu. Nah itu dia, saya kurang paham itu perbedaannya itu bagaimana? Ya jadi kayak deductible itu adalah biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari pendapatan. Kayak contohnya sewa tempat, gaji pegawai, biaya listrik dan air, terus modal barang dagang, dan biaya promosi. Non-deductible itu adalah biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan, kayak misalnya biaya makan pribadi dan biaya liburan. Kalau gitu saya punya dua-duanya, jadi makan dan liburan keluarga itu tidak termasuk hitungan ya? Ya betul sekali, itu tidak bisa dihitung dalam perhitungan pajak. Kalau begitu kita hitung bareng-bareng aja ya.
pendapatan bruto ibu itu sebesar 6 miliar. Langkah selanjutnya kita menghitung total pengeluaran usaha, yaitu sewa sebesar 300 juta, ditambah gaji pegawai 320 juta, ditambah biaya listrik dan air 180 juta, ditambah biaya barang dagangan 2,5 miliar, ditambah biaya promosi 700 juta. Jadi total dari keseluruhan pengeluaran usaha itu sebesar 4 miliar. Selanjutnya kita mengabaikan biaya non-deductible yang terdiri atas biaya makan pribadi 240 juta dan hiburan keluarga 200 juta. Karena ibu tergolong dalam kategori TK 0, tidak memiliki tanggungan dan belum menikah, maka ibu hanya dikenakan PTKP sebesar 54 juta. Berikutnya kita menghitung penghasilan neto yang diperoleh dari pendapatan bruto dikurangi pengeluaran usaha. 6 miliar dikurangi 4 miliar menghasilkan 2 miliar. Kemudian kita menghitung PKP setahun yang didapat dari penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. 2 miliar dikurangi 54 juta menghasilkan 1 miliar 946 juta. Berdasarkan pasal 17 ayat 1, ibu itu terkena tarif progresif PPh 21 sebesar 30%. Langkah untuk menghitung PPh pasal 21 tarif progresif itu 5% dikali 60 juta itu menghasilkan 3 juta. Berikutnya 15% dikali 190 juta. Nah, 190 juta ini didapat dari 250 juta dikurangi 60 juta. Lalu menghasilkan 28 juta 500. Berikutnya 25% dikali 250 juta. 250 juta ini didapat dari 500 juta dikurangi 250 juta yang menghasilkan 62 juta 500.000. Selanjutnya 30% dikali 1 miliar 446 juta. Nah, 1 miliar 446 juta ini didapat dari 1 miliar 946 juta dikurangi 500 juta. Itu menghasilkan 433 juta 800.000. Dan seluruh total tarif progresif pasal 21 itu 527 juta 800.000. Karena ibu sudah membayar PPh pasal 25 periode Januari sampai November yang sebesar 60 juta, maka kita langsung saja menghitung PPh pasal 21 yang dibayar di bulan Desember. Itu diperoleh dari total PPh 21 dikurangi PPh 25, yaitu sebesar 527 juta 800.000 dikurangi 60 juta itu menghasilkan 467 juta 800.000. Jadi pajak yang harus dibayar oleh ibu itu sebesar 467 juta 800.000. Baik, sekarang saya sudah cukup paham karena tadinya tuh saya pikir pajak pasal 25 itu sudah cukup, tapi ternyata masih kurang. Iya Bu, tapi ibu jangan khawatir karena ibu sudah bayar pajak PPh pasal 25. Tinggal nanti menyelesaikannya atau membayarkannya di akhir tahun. Dan ini merupakan bagian dari bukti bahwa ibu itu sudah taat membayar pajak. Baik, terima kasih ya Bu. Sekarang saya sudah paham mengenai deductible, non-deductible, dan juga perhitungan pajaknya tadi. Baik Bu, kalau gitu jangan pernah ragu ya Bu kalau butuh bantuan atau konsultasi tentang masalah perhitungan pajak, langsung saja datang ke KPP.
Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Pagi juga Bu, jadi begini, saya tuh baru buka usaha restoran cepat saji tahun ini. Alhamdulillahnya omsetnya itu stabil. Tapi saya bener-bener nggak ngerti gimana cara ngitung pajaknya gitu loh. Dan katanya dikenain tarif final 0,5% ya. Wah, selamat ya Bu. Tahun pertama merintis sebagai UMKM itu udah perjuangan yang luar biasa banget. Dan betul Ibu itu termasuk sebagai UMKM. Jadi untuk pajaknya itu Ibu mengikuti skema pajak final 0,5% sesuai dengan Undang-Undang HPP tahun 2021. Wah, syukurlah. Tapi itu maksudnya gimana ya Bu? Pajaknya itu langsung dari omset kah atau bagaimana? Ya Bu, jadi begini, berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021 untuk UMKM yang penghasilannya di bawah 4,8 miliar, untuk pajaknya itu dikalikan dengan 0,5% dari penghasilan brutonya. Jadi Ibu tuh tidak usah mengurangi biaya-biaya lain, tapi langsung dikalikan dengan 0,5%. Wah, berarti saya nggak perlu mikirin biaya bahan, biaya sewa, biaya listrik, dan sebagainya ya? Betul banget Bu, tapi Ibu juga boleh mencatat biaya-biaya tadi itu untuk keperluan bisnis. Tapi untuk perhitungan pajak final 0,5%, Ibu hanya membutuhkan omset totalnya saja. Oke, baik Bu. Jadi ini Bu untuk data. Oke, saya baca terlebih dahulu ya. Baik Bu, kita langsung hitung bersama saja ya. Jadi Ibu bisa sambil belajar. Nah, untuk omset bulanan Ibu di sini itu kan sebesar 35 juta. Itu untuk bulanan. Jadi untuk tahunan kita kali dengan 12 bulan. Jadi 35 juta. Kita kali dengan 12, hasilnya 420 juta. Nah, 420 juta itu kita langsung kali saja dengan skema final tadi 0,5%. Jadinya 2.100.000. Nah, 2.100.000 ini yang perlu Ibu bayarkan. Serius cuma segitu Bu? Iya Bu, tapi perlu diingat itu belum dibayar. Jadi Ibu harus melaporkan dan menyetorkan setiap bulannya. Dan kalau Ibu telat, Ibu bisa terkena sanksi. Kalau saya pakai uang restoran buat liburan keluarga, itu kena pajak juga nggak ya Bu? Tidak Bu, jadi untuk pajak final UMKM itu kita tidak memperhitungkan pengeluaran pribadi. Tapi nanti setelah usaha Ibu semakin besar, penghasilannya di atas 4,8 miliar, Ibu wajib untuk pindah ke skema umum. Oh, jadi begitu. Jadi saya sekarang cukup setor sebesar 2.100.000 saja ya tahun ini. Betul Bu. Nah, untuk setoran tadi boleh Ibu setorkan secara bulanan atau tahunan. Kalau bulanan Ibu membayarkan setiap bulannya sebesar 175.000. Kalau tahunan Ibu langsung bayar sebesar 2.100.000. Wah, jadi ringan ternyata. Terima kasih ya banyak Bu. Saya jadi nggak bingung lagi soal ini. Sama-sama Bu, dan jangan lupa walaupun pajak UMKM ini seperti benih kecil, tapi nanti lama-lama akan menjadi kontribusi besar untuk negeri.